got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Hiding us so they don't see this part of me. Mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan datang ke sini. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Prodi Gizi Universitas Binawan ingin melakukan penyuluhan terkait hipotensi dan hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Rifani dan teman-teman saya Elsa, saya Asti, saya Alia. Oke, untuk membersihkan waktu kita mulai aja Ibu-ibu ya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai hipotensi. Yang pertama ada pengertian. Hipotensi merupakan suatu kondisi rendahnya tekanan darah seseorang. Normalnya tekanan darah ada di kisaran 120/80. Walaupun ada angka pasti terkait hipotensi, ada beberapa sumber menyebutkan tekanan darah di bawah 90/60 sudah tergolong hipotensi. Gejala hipotensi ada pusing, mual, pingsan, haus terus-menerus, pandangannya kabur, lemas, kulitnya pucat, dan kurang konsentrasi. Selanjutnya ada penyebab hipotensi. Yang pertama itu pada masa kehamilan, karena kan waktu hamil tuh kadang hormon tuh berubahnya secara drastis ya ibu-ibu. Nah itu juga yang bisa menyebabkan hipotensi. Selanjutnya ada masalah jantung, terus ada dehidrasi yaitu kekurangan asupan cairan, dan yang terakhir itu anemia. Nah makanan yang dapat mengurangi resiko hipotensi itu makanan yang mengandung tinggi B12, vitamin B12, terus makanan yang mengandung asam folat seperti kacang-kacangan, asparagus, telur, terus sayuran hijau dan hati. Nah, hipertensi itu atau tekanan darah tinggi, peningkatan darah sistolitik lebih dari 140 mmHg. Dan tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran tanpa istirahat. Nah, ini ada beberapa gejala hipertensi. Ada jantung berdebar, telinga berdenging, sakit di dada, sakit kepala, mual dan muntah, pandangan kabur, mimisan serta gelisah. Penyebab hipertensi itu biasanya mulai dari usia, karena biasanya kalau usia bertambah itu semakin bisa menyebabkan hipertensi. Terus juga ada genetik, bisa juga dari jenis kelamin. Nah biasanya kalau jenis kelamin ini biasanya yang paling sering terkena hipertensi itu laki-laki. Kenapa? Karena biasanya gaya hidup dari laki-laki itu biasanya kurang sehat. Selanjutnya ada stres juga. Selanjutnya makanan yang dapat mengurangi resiko hipertensi. Yang pertama itu adalah sayuran hijau, yang kedua yogurt, selanjutnya terus pisang dan coklat hitam. Nah sekian materi yang bisa kami sampaikan terkait hipotensi dan hipertensi. Sebelumnya apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, perbedaan anemia sama darah rendah itu apa? Anemia itu dia kekurangan darah. Nah kalau darah rendah itu kurangnya hemoglobin ya. Kalau pada ibu hamil kan darah rendah itu sering terjadi ya. Iya. Nah itu berpengaruh ke bayi nggak nanti? Iya, karena pada masa kehamilan itu kan asupan darah untuk ibu tuh meningkat ya ibu. Nah itu karena kan juga di dalam ini perlu aliran darah yang lebih banyak gitu bu. Jadi kalau misalnya ibunya sendiri terkena hipotensi itu akan itu ke janinnya juga seperti itu.
baik. Iya. Lalu ada efek samping dari ibu hamil yang mengalami hipotensi, yaitu ada berat badan bayi lahirnya dengan rendah, terus ada kelahiran prematur, lalu terakhir ada anemia pada bayi. Oke, sekian Ibu, terima kasih yang sudah Berkenan hadir. iya, yang berkenan hadir gitu loh. Menyempatkan Sekian. waktunya Iya, untuk betul. hadir. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.